السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat baik-baik bahwa kita ini mengaji untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita tidak tahu bagaimana cara agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kecuali dengan menuntut al-ilm syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaput manusia pasti melena selamat. Dengan Yahudi, dengan Nasara, Hindu, Buddha, Muslim, selaput ta melenta selamat di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana cara kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Penjelasan ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka terus-meneruslah pelajari Al-Quran dan Sunnah agar kita tahu bagaimana cara kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian tasiwah lewat ini adalah tentang syirik, dan kita menjelaskan bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Kemudian kita menjelaskan juga bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, maka dia kekal di neraka, haram masuk surga. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan, maka terhapus semua amal ibadahnya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, harus setiap muslim dan muslimah khawatir terhadap kesyirikan ini.
terus-menerus menuntut ilmu agar kita tahu bentuk-bentuk kesyirikan supaya kita bisa menghindari. Kemudian rajin-rajin berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kesyirikan ini. Ikhwani fid din, azzakumullah. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang ke-25. فإذا قيل لك ما حكم تعليق الخيوط والخرز والتمائم ونحوها لدفع العين أو العلاج. Apabila dikatakan kepadamu, apa hukum menggantung benang, wal kharaz, mutiara-mutiara, wat tamaim, jimat-jimat, dan yang serupa, dengan tujuan menghindari ain, menghindari kecelakaan dan kejelekan, atau untuk berobat. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sangat besar pengaruhnya terhadap akidah seorang muslim. Maka perlu gati tahu apa hukumnya ini. Ya, biasanya luek kita kaum muslimin simbuka toko baru, yang miak toko misalnya, gantong na le toko na botol atau yang lain-lainnya. Kemudian ada minyak, ada tulisan-tulisan, entah apa tulisan-tulisan ini. Ya, tentunya tulisan-tulisan ini dan minyak si gantong na le botol ini, tujuannya ini adalah untuk menolak bala dan mendatangkan kebaikan. Ya, luwe endah kita bebeyak si beruna lahir ini, arak tali lek tian apa rana ini si bedang ini, ambet. Ya, apa tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk menolak bala dan mendatangkan kebaikan. Atau kadang-kadang tali lek umana. Ya, apa tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk menolak bala dan mendatangkan kebaikan. Nah, kira-kira pegawaiannya si mara ini apa hukumnya ini? Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, faqul syirkun billah. Pekerjaan ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira dia syirik? Dia syirik ini adalah karena dia mengharapkan kepada selain Allah apa yang seharusnya diharap dari Allah Subhanahu wa taala. Faham dah? Ya. Ini sebabnya kenapa ini termasuk syirik. Ya. Mungkin dengan sindian wah ngaji, ya, dia akan mengatakan, masa sekedar tenolok benang tini tertali benang tini ginta tamu neraka? Masa si tekadu ambet apa amben? Ambet ginta tamu neraka? Bukan masalahnya ambet, bukan masalahnya benang, lagu karena ya arak keyakinan dah tenolok benang ini. Ya, seandainya arak dengan yang ngadu benang ini lagu tujuannya sekedar berhias. Ya, parana diri ini jenang ruana kadu benang-benang ini. Tolak anak yang mutiara-mutiara, apa hukumnya? Tidak apa-apa. Lagu karena arak keyakinan-keyakinan tertentu sehingga berubah hukumnya, berubah keadaannya. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, pekerjaan ini adalah syirik.
apabila dia menggantung benang, tali, apapun ya, batu, minyak, botol, apapun arana, apabila tujuan menggantung adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, adalah apa? Syirik. Kenapa ayo ikhwah? Karena yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanyalah Allah. Masa benang akan bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat? Ya, nang ke benang ini mun debai ke benang ini kemudian temang daya yang jangkih atau tunuk daya, apakah benang ini bisa menjaga dirinya? Tidak bisa. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Jadi apabila dia menggantung benang, menggantung tali, rantai, apapun bentuknya, jika tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, adalah syirik. Ya, ingat bapak-bapak, tadi kita mengatakan syirik adalah dosa paling besar. Ya, kemudian kita mengatakan syirik adalah dengan si gawe syirik apabila dia mati sebelum dia tobat, maka haram natama surga. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan selaku amal ibadahnya terhapus. Pahala solat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji selapukna terhapus apabila dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kerang-kerang baca ya surat Az-Zumar ini, karena isinya adalah full tauhid. Surat Az-Zumar rajin kita baca ya, dan wah baca ya ruana ini. La ilaha illallah, mele dia selamat dunia akhirat. Lagu dia mele baca Quran ini kita selamat ini. Ya, coba bapak-bapak kah ide si pegawai le bangkat ini danti Quran. Ya, ndak danti takilan doang. Quran ini danti. Ya, sehingga apabila ide ngeder misalnya tiba waktu istirahat, masa 24 jam dinara istirahat dah, ya, la ilaha illallah. Jadi nanti Quran pas waktu ndak istirahat dah baca ya selembar dua lembar, kemudian sambil baca terjemahannya. Ya, munda baca Al-Quran satu huruf pira mau ada pahala? 10. Ya, munda mau sekarung Ambon pira mau ada pahala? Hah? Narak mau ada pahala. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Kemudian sigin dan tik mate manfaat Quran atau manfaat Ambon manfaat Al-Quran, bukan manfaat Ambon atau manfaat orang Aceh. Apalagi nang musim hujan selabuk baik mahal dia narak daripada mikir yang akhirat ini, lupa ada akhirat La ilaha illallah, bahaya ini bapak-bapak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Ya Muhammad, apabila engkau tanya mereka, apabila engkau bertanya kepada orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, munda ketuanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Pasti jawabannya ini adalah siapa? Allah. La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah.
Tidak mungkin mereka akan mengatakan patung-patung ini. Ya, kan Abu Jahal, Abu Lahab ini sembahna patung-patung ini. Lagu muntakatuannya, siapa menciptakan langit dan bumi? Pasti dia mengatakan Allah. Muntakatuannya, siapa yang memberi rezeki? Pasti jawabannya Allah. Siapa mengatur langit dan bumi? Pasti jawabannya adalah Allah. Berarti arak tauhidnya atau arak ini tauhidnya? Arak tauhidnya. Tauhid apa ini? Rububiyah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sadiknya itu modal. Apa modal itu? Tauhid rububiyah ini. Kemudiankah, wah sadikku ida modal, nangka ida dapeta tauhid uluhiyah ini. Arak si mau, arak si dia mau. Ya. Kemudian, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Patung-patung yang kalian sembah ini, ya, ini sekedar patung doang nang kesembah. Manusia, nabi si sembah deno, bintang, pohon, batu si sembah deno. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Apabila Allah menghendaki kejelekan untukku, apakah mereka bisa menahan kejelekan itu? Ya, mampu kira-kira patung-patung ini? Tidak mampu. Lah kalau dia tidak mampu mencegah kejelekan, untuk apa disembah? Kan disembah ya. Ya, si nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah matahari, nyembah lolon kayu. Untuk apa disembah kalau dia tidak bisa menolak kemudaratan ini? Lalu kata Allah, "Au aradani birahmatin." Dan jika Allah menghendaki untukku rahmah, ya, hal hunna mumsikatu rahmatih. Apakah mereka bisa menahan rahmat Allah? Tidak bisa. Menolak mudarat tidak bisa, mendatangkan manfaat tidak bisa. Lalu untuk apa disembah? Kan daripada sembah ya. Nangka benang seulu umanta ini atau ambat mampu ke menolak mudarat ambat ini? Tidak bisa. Ya, mampukah dia mendatangkan manfaat? Tidak bisa. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Hal hunna mumsikat rahmatih. Apakah mereka yang akan menahan rahmat Allah? Kalau mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, untuk apa disembah? Ya, sembahna ke patung-patung ini. Ya. Kemudian nangka dengan si nolok tali le umana atau gantung na botol tu le balena atau le toko na, dia menyembah apa enggak ini? Menyembah apa enggak ini? Ngumbe cara na sembah ya. Mengharap dari selain Allah. Apa yang kita harap dari Allah ini arana nyembah. Ya. Nangka mengharap ide keselamatan lekan tali si anak li umanda ini, atau ampat seletian ini, atau botol si isinya minyak tu le tokonda. Apa tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini namanya menyembah. Karena ingat ini bagus-bagus bapak-bapak dan ibu-ibu, mengharap dari selain Allah. Apa yang kita harapkan dari Allah ini arana menyembah. Ya. Karena ketika mengharap dari selain Allah, apa yang kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala? Angkat derajat makhluk ini sederajat dengan Allah. Allah kita turunkan sederajat dengan makhluknya. Na'udzubillah ini. Ya, ini syirik yang luar biasa jeleknya. Ya, pada yang dah Allah kanca benang si arak li uman dah. Pada yang dah Allah Subhanahu wa taala kanca ambat siletian bebeyak ini. Ya, pada yang dah Allah Subhanahu wa taala kanca botol
si gantong dari toko atau dari balenda. Na'udzubillah, meskipun dia tidak mengatakan demikian, ya, tidak mungkin akan ada manusia mengatakan botol ini sama seperti Allah, benang ini sama seperti Allah. Tidak mungkin ini. Ampat ini pada marah Allah, tidak mungkin akan ada mengatakan demikian. Lagu apabila kita mengharapkan dari botol, benang, ambat, apa yang kita harapkan dari Allah, kan angkat derajat ambat ini sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan bagus-bagus Bapak-bapak. Nengke munda tali tini benang atau ambat letian bebeyak ino, kemudian kita mengharapkan kebaikan dan menolak kejelekan. Kira-kira siapa yang lebih mulia, ide atau ambat ino atau benang ino? Saya lebih mulia kira-kira ambat dan benang ino. Berarti apa ite ini? Apa jarinta ite ini? Kalau ambat dan benang lebih mulia dari kita. Coba bagaimana jeleknya kesyirikan ini. Lagu denwah aning itu pikiran telekan lain. Ya, padahal luar biasa cengen ini menghinakan manusia. Ya, karena manusia itu jarinya lebih, derajatnya lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah muliakan anak Adam. La ilaha illallah. Anak Adam lebih mulia daripada malaikat. Malaikat punya akal tapi tidak punya syahwah, sehingga beribadah terus, tidak ada syahwatnya itu, tidak diuji oleh Allah. Dia mau ujian. Binatang berdua syahwat, dia berdua akal, sehingga dia narak lain pikiran binatang, makan jima, makan jima, makan jima. Ini doang pikiran. Wah, kita ada arak sampai datang di pengajian, tidak ada ini. Ya, kenapa? Karena mereka ini tidak punya akal. Lagu manusia berdua ya akal, berdua dah apa? Syahwah. Sehingga diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan baru ketuantai dah. Rajin kita baca surah Az-Zumar. Goyo. Nah, ini jawaban dah. Berarti ini saya lebih kuat, akal dah atau syahwat dah? Syahwat dah lebih kuat. Coba akal dah lebih kuat. Mun akal dah lebih kuat, pasti kita rajin beribadah, rajin baca Quran. Faham ini? Kan. Qul hasbi Allah. Katakanlah ya Muhammad, hasbi Allah. Cukup bagiku adalah Allah. Ya, masa dia cukup Allah? Allah cukup. Ya, cukup bagi kita Allah. Selapu si melenteno ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala temana itu selapu ta ning surga. Mudah-mudahan tetama surga selapu ta. Ya. Kemudian manusia si paling rendah kelas surgana, si terakhir tama surgana ini 10 kali dunia ini. Ino si terakhir, lagu ndak kita milih tamu si terakhir. Karena terakhir tamu surga berarti ya apa? Ya suwe neraka ini. Ya, ndak ada milih terakhir tamu surga. Minta kepada Allah supaya pertama masuk surga. Ya, ini si terakhir tamu surga, ngumbe keluar surgana 10 kali dunia. Ya, arak kita berdua bangkat 10 hektar. 10 hektar ni ada berdua. Allah Subhanahu wa taala gina nyari ide gratis, tanpa pajak, tanpa apa, 10 kali dunia ini. Ino si terakhir. Lalu bagaimana yang pertama? Apakah ino berat bagi Allah? Tidak ada. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah cukup bagi kita.
apa-apa melenta minta kepada Allah. Kan wah sampai anta tiba ada kajian tu siwah lewat ini. Sahabat-sahabat ini selapu endang dari Allah. Bahkan garam pun dia minta kepada Allah. Wah kena-kena sia oleh Allah. Ini sia pun endang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tali sandal ini asy-syaf' tali sandal mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau minta kepada makhluk. Ya. Kenapa ini? Karena ia tutu faham mengerti masalah tauhid ini sehingga dia narak li atena kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, kemudian akhir ayat ini mengatakan qul hasbiyallah. Katakanlah ya Muhammad, hasbiyallah, cukup bagiku adalah Allah. Ya. Kalau ada orang mengatakan kalau saya tidak cukup bagi saya Allah, ulak terberajimat, ulak tengendeng le kuburan, maka ini adalah orang kafir ini. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak cukup? Ya. Hasbi Allah. Ibrahim alaihissalam, wah sampai anta tiba ida. Ketika dia akan dilempar ke dalam apa? Dalam api. Datang Jibril mengatakan, "Wahai Ibrahim, aku diutus oleh Allah untuk membantumu." Apa jawaban Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Ya. Padahal kira-kira Jibril mampu kena tolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Mampu atau tidak? Mampu. Sekali netiup dia langsung api itu akan padam. Tapi Ibrahim alaihissalam imamul muwahhidin, imamul mutawakkilin, dia mengatakan kalau kepadamu saya tidak butuh. Saya hanya butuh kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Kemudian qul hasbi Allah. Katakanlah cukup bagiku Allah. Kira-kira cukup atau tidak cukup ini Allah ini? Cukup. Nah, dengan singanti ajimat ini dia merasa apa ini? Tidak cukup. Dengan singendeng le kuburan dia merasa tidak cukup. Dengan si apa naran ini ampat ini sinali ampat letian bebea ini dia merasa tidak cukup. Yang menggantung botol minyak apa ran ini? Ya, minyak nyong-nyong. Ya. Masa minyak nyong-nyong namanya. Aduh teman. Minyak pelaris ini. Ya. Dia menggantung minyak pelaris ini karena merasa tidak cukup. Subhanallah. Kalau Allah yang maha kuasa ini tidak cukup baginya, lalu apa yang bisa mencukupinya? Allah dia merasa tidak cukup. Masa selain Allah akan cukup baginya? Tidak mungkin ini. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah, apabila manusia ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kena jaga ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Kemudian fakullu, perhatikan ini. Fakullu man ta'allaqa bi ghairillah fi kashfi ad-durri aw jalbi an-naf'i ta'alluqun batilun. Semua orang ya menggantungkan harapannya kepada selain Allah, menggantungkan sesuatu, apakah ini oleh belongna atau oleh umana atau oleh tiana atau oleh naina, ya, untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ini ta'alluqun batil. Dia menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang batil. Ya. Dan ini hukumnya adalah syirkun billah, nas'alullah salamah wal afiyah. Faham ida bapak-bapak? Ya. Wa hadits Abdullah bin Mas'ud. Dan hadits Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa, jampi-jampi. Ikhwani fi din azakumullah, jampi ini ia arak syarat-syaratnya. Dia sigin ngeruqyah ini. Ya, ruqyah ini ada syarat-syaratnya. Pertama, an yakuna bi ad'iyatin, wal afdal an takuna min al-kitab was sunnah. Yang pertama adalah yaitu dengan doa-doa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam Al-Quran ini kan luwih doa-doa, dalam Sunnah Nabi dah luwih doa-doa. Nah, apabila mau meruqyah, jampilah dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ini? Ini syarat si pertama. Yang kedua, an takuna bi lughatin arabiyyah atau bi lughatin mafhumah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau yang difahami. Tahu artinya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, arak jampi-jampi bahasa Sasak. Tahu artinya lagu. Dia tahu apa maksudnya. Apa contohnya, misalnya agar-agar selak pagar. Agar-agar tak taran agar-agar. Pagar tak taran pagar. Lagu agar-agar selak pagar. Ini apa maksudnya coba? Apa kira-kira maksudnya ini? Ara ide ngerti maksudnya ini? Dinara. Karena si tahu si aran agar-agar ini tuno le kulkas tahu na? Kan kulkas tahu na agar-agar ini. Abu Sayyaf tahu daran agar-agar Abu Sayyaf. Agar-agar. Mah ya tindu Abu Sayyaf. Nggih, tahu daran agar-agar. La ilaha illallah. Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tahu ta maknana lagu ndik tahu maksudnya ini. Ya. Ada juga doa jampi mengatakan inak kulik julu amak kulik mudi. Kamu ba aku alif ka. Tahu ta maknana kita faham. Inakku amakku. Kan kita semua ngerti. Julu mudi. Tahu ta maknanya ini. Lagu maksudnya ini apa maksudnya? Inak kulik julu, amak kulik mudi. Kamu ba, aku alif. Apa kira-kira maksudnya ini? Ara ida faham maksudnya? Tidak ada. Seharusnya amak kulik julu, inak kulik mudi. Kan seharusnya ngono. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Ini yang kebalik. Inak kulik julu, amak kulik mudi. Yang ngumpi kedua dengan sasak ini, jampi-jampi sasak ini. Ya. Kemudian kamu ba, aku alif. Seharusnya kan alif berjulu. Lagu ini ba duluan. Apa maksudnya ini? Ya, la ilaha illallah. Jadi jampi-jampi ini, ruqyah ini menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun juga lagu dengerti apa maksudnya. Ya, luwe jampi-jampi sasak ini lebui terong Aceh. Masa jampi kok lebui terong Aceh? Subhanallah, yang ngumpi kerana jampi-jampi ini. Kemudian syarat yang ketiga, an ya'taqid annaha sabab. Harus yang ketiga meyakini bahwa ruqyah ini, jampi ini adalah sebab.
Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, bukan jampi ino. Ya, jadi yang mendatangkan manfaat mudarat ino adalah siapa? Allah, bukan jampi. Jampi ini sekedar apa? Sekedar sebab. Jelas? Kemudian Nabi mengatakan, innar ruqa, jampi-jampi, wat tamaima, jimat-jimat, wat tiwalah, tiwalah ini senggeger. Ya, biasanya rajin tini lepongkot ini para nenek miak senggeger. Ya, luar biasa. Ya, jadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ida sigirang miak senggeger ino. Ya, pira wahlik manusia sesatang de ino. Ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Innar ruqa wat tamaima, jampi-jampi, ajimat-ajimat, wattiwalah senggeger, syirkun, selapukna ino adalah syirik. Ya, tobat kepada Allah ida siwah miak senggeger lekan lain ino. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa huwa sahih. Wa hadits Uqbah bin Amir al-Juhani, dan hadits Uqbah bin Amir al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang. Ada sejumlah manusia datang tipa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat 9 dari kelompok ini. Arak sekelompok manusia-manusia datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat 9 dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaiat, aku berjanji aku akan masuk Islam, aku akan membela mengenai dan seterusnya. Fahami dari arti baiat? Berjanji setia maksudnya. Wa amsaka an wahidin, namun satu tidak mau dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 dibaiat, satu tidak mau dibaiat. Faqalu ya Rasulullah, bay'ata 9 wa tarakta hadha. Wahai Rasulullah, engkau telah membaiat 9, namun ini engkau tinggalkan, engkau tidak baiat dia yang satu ini. Ada apa? Kenapa engkau tidak membaiat satu orang ini? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna alaihi tamimah. Dengan ini ia arak le belongna atau umana atau le kantongna, ia arak ajimat. Nabi tidak mau membaiat gara-gara ia arak ajimatna. Kira-kira seandainya arak toko kemudian ia arak ajimatna, ya, minyak atau yang lain-lainnya, milik Nabi belanja tono. Tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika di dalam rumah ini ada gambar-gambar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia milih tama. Mana kira-kira lebih besar dosanya, gambar-gambar atau ajimat? Hah? Ajimat lebih besar dosanya. Ya.
Nah, nangka luwe balai-balai ini atau toko-toko ini, Masya Allah, ajimat kanya nih sih. Apalagi warung-warung, warung makan, ya, subhanallah. Fa'adkhala yadahu faqata'aha. Nabi SAW memasukkan tangannya, kemudian memutus ajimat ini. Apakah ini di lehernya atau di perutnya, petuk dari si Nabi SAW. Setelah ini baru dibayat oleh Nabi SAW. Fahami ini? Waqal, lalu Nabi SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung ajimat, ya, biasanya dengan si nalat sebia pas na mahal sebia atau na mahal terong Aceh, toloang na ajimat dibangkat na ino, supaya jangan dimakan oleh diserang oleh serangga atau tikus atau datang maling mencurinya. Ya, tidak dengan oke. Hah? Lagu laik wah narak mari idon di. Ya. Masih harap nangka ini? Nah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung ajimat, faqad asyrak, sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Coba pikirkan bapak-bapak, selamat bangkat dah ini, lagu mati ini dalam keadaan syirik. Biar yang dia coba, surga apa neraka? Neraka ning na. Apa kegunaannya selamat bangkat nasi 10 hektar ini lagu tamu neraka ya? Naudzubillah. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Lalu kata Syekh menjelaskan, ar-ruqa al-muradatu fi hadits Ibnu Mas'ud, jampi yang dimaksud di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang tadi itu, hiya ar-ruqa al-mustamilatu 'ala asy-syirki billahi, la ar-ruqa asy-syar'iyyah bi kalamillah aw rasulih aw al-ad'iyah al-mubahah al-mafhumah al-ma'na. Ruqyah atau jampi yang dimaksud di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi itu adalah ruqyah yang ada kesyirikan-kesyirikannya. Ya, biasanya tukang jampi no amun arak dengan gin jampi dah. Tolong dengarkan saya dulu jampi no, ngumbe ke jampi ndak. Dah dengar ya, ndak ada sekedar dah suruh jampi doang. Tapi dengarkan apa isi jampi no. Ya, kadang-kadang sebutna nama jin, nama ino, nama gunung, macam-macam sebutna. Ya. Kemudian akhir-akhirnya berkat la ilaha illallah. Nyadu terus kita. Parantai ya kena ini, padahal dari awalnya syirik kanyan isinya ini. Gunung Renjani sebutna, gunung ini, gunung ini, gunung ini, macam-macam sebutna. Ya. Supaya kita percaya, supaya kita yakin, di ujung-ujungnya berkat la ilaha illallah. Apa ke manfaatnya? Apa ke berkatnya la ilaha illallah ini kalau tidak diamalkan? Tidak mungkin kita arak berkatnya kalau dia tidak diamalkan. Ini awalnya kesyirikan, syirik kanyan, kemudian akhirnya berkat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Puluk-puluk nah itu akan laik coba. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis Abdullah bin Mas'ud adalah jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, bukan jampi-jampi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau doa-doa yang mubah. Kan luwe doa-doa nasi ajaran itu si Nabi SAW. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila anak dia sakit, baca yang ya ayat kursi, baca yang ya Al-Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Bacakan dia itu dengan penuh keyakinan. Ya. Lagu itu ini kurang yakin itu sehingga jampi-jampi itu atau ruqyah kita ini tidak mempan jadinya.
Jadi siaran dengan jampino pada marah dengan begorok, mundegin begorok kena harus nemerang ladik dah, kemudian ide sim gorok kena harus kuat uman dah, nang kekuat uman dah lagu ladik dah yang modal, bahasa itu modal, hah? Medel, tidak mungkin dia nyembelih, ya, atau ladik dah merang ya ladik dah, lagu ni narak balong dah. Ya ide setruk ngumbe cara daging begorok ini tidak bisa, harus nak kuat umanda, kemudian harus nah ladik deno yang merang. Jadi orang yang meruqyah itu dia harus yakin, dan orang yang diruqyah juga harus dia yakin. Kemudian wat tamimah, kemudian sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar ruqa wat tamaim. Tamimah, tamaim itu jama' dari tamimah. Apa tamaim itu? Ismun lima yu'allaqu biqasdil ilaji wal awil wiqayah. Tamimah itu yang digantung, diikat di tangan, diikat di kaki, diikat di perut, dengan tujuan menolak bala, mendatangkan kebaikan. Ini arana apa? Tamimah. Atau gantung dari balenda, le motor dah, ya. Biasanya luwe dengan si beli motor baru langsung entikna ya tipak kubur. Untuk apa? Kemudian arak kemek si tepi lekan tanah ini, bahasa itu apa ini? Mongkak, ya, isinya air, kemudian yang arak kembang-kembangnya, kemudian dipecahkan di motornya. Subhanallah, sayangnya ada rezeki coba. Allah kemudian berterima kasih ke kubur. Yang ngumbe ke arah ini bapak-bapak coba. Allah yang ngasih dia rezeki, ya, tapi berterima kasih kepada selain Allah. Subhanallah, manusia ini zalumun, kafar manusia ini. Dia zalim, dia sangat kufur kepada Allah. At-tiwalah, penjelasan Syekh, tiwalah itu adalah ismun lima yusna'u biqasdi tahbibil mar'ati ila zawjiha. Ini yang dibuat untuk membuat wanita itu senang kepada suaminya. Senggeger bahasa anta. Jelas sampai di sini bapak-bapak dan ibu-ibu? Baik. Nangka seandainya si gantongnya ini adalah Al-Quran misalnya, ya, Quran, ya, ayat-ayat Allah. Bagaimana hukumnya ini? Apakah ini boleh atau tidak? Ya. Jadi Syekh mengatakan as-sahih annahu la yajuz. Pendapat yang benar bahwa menggantungkan Al-Quran le belongna, le umana, atau pihaknya jadi apa? Ambat atau ambat atau gantong dah, yaitu le balenda, le tokon dah, le warung dah. Ya, ini semuanya adalah tidak boleh, ya, karena 3 sebab, ya, ingat ini sebab si telu ini. Pertama, umumun nahyi fil hadis, keumuman larangan di dalam hadis. Hadis si buruk sampai yang tadi umum, tidak ada yang dikecualikan. Nabi mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Selapukna tidak ada yang dikecualikan. Faham ini? Faham. Jadi alasan si pertama kenapa kita mengatakan dia tidak boleh, karena keumuman hadis ini. Hadis ini secara umum mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. At-tamaim, ajimat-ajimat, tidak ada pengecualian. Yang kedua, saddud dzari'ah li'alla yu'alliqa ma huwa syirk. Menutup jalan, si kedua ini menutup jalan untuk agar tidak menggantungkan yang syirik. Menutup jalan untuk tidak menggantung yang syirik. Karena apabila nangke Quran gantung dah, ya, jemak sulekna
mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gantung dak. Jemak sulekna jampi-jampi dengan sasak ino gantung dak. Lama kelamaan dia akan menggantungkan doa-doa yang isinya kesyirikan-kesyirikan. Jadi supaya ino tidak terjadi, dilarang ini selapukna. Dari Al-Quran atau dari selain Al-Quran tidak boleh, supaya tidak menggantung selain Al-Quran. Apabila kita bolehkan mereka menggantung Al-Quran, jemak atau sulekna, dia akan menggantung selain Al-Quran. Fahami dia ini? Maka dari sekarang larang dia, tidak boleh menggantung apapun juga. Yang ketiga, annaha urdatun lil imtihan. Menggantungkan Al-Quran ini penghinaan bagi Al-Quran, merupakan penghinaan bagi Al-Quran. Ya, gantung dari lebelong dah, le uman dah, sakit tian ida tamai dan ning toilet, anti ida Al-Quran ini ning kamar mandi. Penghinaan apa tidak ini? Penghinaan ini. Ya, atau tina piak dah jadi ambat. Penek nih si kanak ini. Saya si salah ini. Ya, ini amanah si salah. Ini penghinaan bagi Al-Quran. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai kitab hidayah, bukan sebagai kitab ajimat. Ya, Al-Quran ini kitab hidayah, petunjuk. Lagu piak ta ya jari ajimat. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Maka yang ketiga adalah menggantungkan Al-Quran. Ini adalah bentuk penghinaan bagi Al-Quran. Subhanallah, gantungna Al-Quran, arak dengan Quran kecil digantung. Ya, arak si 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz yang digantung. Enggak, benda suruh baca Quran, dia nak tahu baca Quran. Ya, luik batur tani le balena, masya Allah, tulisan kaligrafi, ayat kursi, ayat ini le balena. Lagu baca Quran, dia nuh baca Quran. Ke apa ke manfaatnya itu? Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ini adalah merupakan penghinaan bagi Al-Quran. Ya Allah, buik wah waktu ini. Habis waktu kita ini ya? Sudah. Iya, sudah lewat waktu entah. Kelolosan ini gara-gara ajimat ini kah? Ya. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.